Sudah. Ya, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kelompok kami akan membawakan ini simulasi lampu penerangan jalan otomatis. Sebenarnya ini terinspirasi dari hasil KKN dari anak 17 kemarin itu yang membuat lampu penerangan jalan gitu. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Mas Aldi. Ya, ini latar belakang dari judul kita tentang simulasi lampu penerangan jalan otomatis. Lampu penerangan jalan yang ada di masyarakat kan pada umumnya masih dikendalikan dengan menggunakan saklar secara manual. Nah, hal ini belum menyebabkan lampu belum tentu menyala pada malam hari dan belum tentu mati pada siang hari. Jadi kayak gimana ya, kayak kurang efektif gitu loh. Nah, kendala ini bisa kita atasi dengan teknologi sederhana, yaitu dengan memanfaatkan photocell sebagai saklar otomatis, di mana saklar akan aktif pada kondisi gelap dan tidak akan aktif pada kondisi terang. Inilah kelebihan dari photocell sebagai saklar otomatis. Sensor cahaya yang biasanya disebut light LDR. Sensor cahaya ini juga memiliki beberapa nama lain, seperti fotoresistor, fotosel, sel fotokonduktif, atau fotokonduktor. Sensor ini merupakan sebuah resistor, di mana resistor ini memiliki besaran resistansi yang dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang masuk menyelimuti permukaannya, sehingga memungkinkan untuk mengaplikasikannya ke dalam saklar untuk menjadi otomatis. Selanjutnya, alat dan bahan. Nah, desain dari lampu penerangan jalan otomatis seperti gambar di atas. Nah, alat dan bahannya di sini kita menggunakan photocell. Apa sih photocell itu? Photocell itu cara kerjanya seperti LDR ya, menggunakan prinsip kerja resistor dengan menggunakan sensitivitas cahaya. Jadi, bila photocell itu dalam kondisi gelap atau tidak diterangi cahaya, nilai resistansinya akan menjadi rendah, sehingga arus listrik itu mengalir. Jika kita sambungkan pada lampu itu akan semakin terang jika tidak disinari cahaya. Begitu pula sebaliknya. Terus lampu itu digunakan untuk penerangan. Nah, ini untuk desain rangkaiannya. Arusnya itu mengalir dari photocell ke lampu, di mana ada tiga kabel di sini. Di merah ini adalah yang input line-nya. Nah, jadi masuk dari merah itu akan mendapat resistansinya dari photocell ini. Nah, jika photocell disinari cahaya, maka resistansinya tinggi, sehingga akan menghambat arusnya ke lampu, sehingga lampu akan redup, bahkan sampai tidak menyala. Tetapi jika photocell-nya tidak mendapatkan cahaya, resistansinya semakin rendah dan akan menyala terang. Selanjutnya. Oke, untuk cara pemasangan ini kita simulasikan dengan cara yang sederhana ya. Jadi menyiapkan photocell dulu, lalu wadah buat lampu dan kabel secukupnya. Untuk hitam ini langsung di sumber listrik ya, bisa PLN, bisa ke aki, atau di jalan-jalan yang di desa itu biasanya itu pakai tenaga surya yang langsung disimpan di baterai gitu ya, karena PLN itu belum masuk gitu. Lalu
kabel putih itu ke lampu dan sumber listrik. Jadi cara kerjanya ini kabelnya itu diparalel, sedangkan kabel merah itu langsung terhubung ke lampu. Nah, kurang lebih gambarnya seperti yang di bawah. Lalu cara pemasangan ini jika sudah selesai lampunya dipasangkan, lalu dites lah. Pengetesannya ini sederhana. Pastikan itu listriknya sudah teraliri listrik untuk aliran listrik yang ke fotosel. Biar nanti jika nilai resistensinya tercukup maka bisa menyala. Nah ini contohnya menggunakan kaleng ya, ditutup sensornya jadi menyala. Jadi nanti jika keadaan gelap itu nanti lampunya akan menyala. Tergantung berapa cahaya yang masuk, maka semakin banyak cahaya yang masuk maka semakin redup gitu. Maka kurang lebih seperti ini. Ya, ini cara kerja yang spesifik. Cara kerja rangkaian ini adalah cara kerja di saat fotosel berada di situasi gelap kedap cahaya, maka fotosel akan bekerja sehingga menyebabkan lampu akan menyala secara otomatis. Tetapi sebaliknya, jika fotosel ini berada di situasi yang terdapat cahaya, maka fotosel akan otomatis terputus, berhenti bekerja, yang menyebabkan lampu akan mati. Ini sumber cahaya, sumber listriknya bisa dari panel surya atau langsung listrik PLN 220 volt sampai 320 volt. Jadi dengan menggunakan simulasi lampu penerangan jalan otomatis akan terasa lebih efektif jika simulasi ini diterapkan. Karena kita tidak perlu untuk menyalakan atau mematikan saklar lampu. Yang bagaimana waktu pagi lampu akan mati sendiri, di malam hari akan menyala sendiri. Next. Sudah, itu saja presentasi dari kelompok kami kurang lebih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada teman-teman yang bertanya, silakan ya. Ya, silahkan bisa tanya teman-teman. Saya Adi. Suaranya lebih keras, Di. Halo. Dengar? Ya, Di. Halo. Nah, saya mau tanya, itu kan menggunakan sensor LDR ya. Jadi ketika gelap, dia kan lampunya hidup. Berarti aliran listriknya kan jalan. Kalau gelap. Kalau terang kan nanti aliran listriknya terputus. Nah, gimana kalau misal mendung? Kalau misal mendung kan, jadi itu lampu kan redup. Kalau redup kan berarti aliran listrik tetap tetap mengalir toh. Nah, itu seperti apa? Apakah tetap efisien atau enggak? Ya, Oke, Mas Iqbal, silakan. Saya jawab di sini. Kan karena hujan kan redup ya. Penerangan kan akan redup juga, untuk pengguna jalan kan gelap. Nah, maka dari itu kan sangat efisien untuk menyalakan lampu sendiri. Jika kan waktu hujan kan tidak ada yang menyalakan lampu untuk saklar yang manual itu. Gitu. Sangat efektif bila hujan turun atau mendung. Berarti dalam artian itu arus listrik tetap mengalir ya. Selama walaupun siang, kalau mendung berarti aliran listrik tetap berjalan terus. Iya, tetap berjalan. Seperti saklar kan secara manual sih. Ini kan secara otomatis. Jika ada cahaya, itu akan mati sendiri. Jika tidak ada cahaya, itu akan menyala. Oh, gitu ya. Kalau misalnya dibuat bisa nggak? Dalam artian kalau misal kecerahan cuaca sekian, itu arus listriknya diputus. Jadi menghemat. Bisa nggak kalau kayak gitu ya? Saya tanya. Ya, untuk itu bisa sih. Ada tambahan alat lain untuk mengatur sensitivitas itu LDR-nya tersebut. Seperti potensiometer itu. Oh, bisa ya. Jadi kan
kalau kayak gitu kan lebih efisien untuk penggunaan listriknya gitu loh. Iya, Ya udah, oke. Terima kasih. sama-sama. Oke, iya saya mau komentari ya. Di rumah saya juga pakai seperti itu ya, masih sudah pakai seperti itu karena biasanya kalau saya pulang kampung gitu biar meskipun malam jadi nggak bisa langsung nyala gitu, nggak perlu. Biasanya kan kadang orang kalau pulang kampung lupa nggak dinyalakan gitu, atau kalau dinyalakan malam siang pun nyala gitu. Memang makanya awalnya saya juga pakai seperti itu gitu ya. Cuma memang benar tadi seperti yang ditanyakan Adi, kasusnya punya saya itu kalau mendung dia enggak, dia mendung dia nyala gitu. Makanya kalau saya ada di rumah gitu, skakelnya itu saya malah manual gitu, saya matikan gitu, baru kalau misalkan malam baru saya nyalakan gitu. Jadi memang untuk kekurangannya memang ketika mendung ya, karena ini sensornya adalah sensor cahaya. Jadi kalau mendung kan cahayanya berkurang, jadi makanya bisa nyala. Ya nggak apa-apa itu mungkin bisa lain kali bisa ditambahi untuk sensor yang lain gitu ya. Jadi tidak hanya mengandalkan dari cahaya. Biasanya kalau lampu sendiri, kalau untuk lampu biasanya selain pakai sensor cahaya apa kira-kira teman-teman? Ada yang sudah pernah belajar itu nggak? Berkaitan sama itu nggak? Ada sih Bu, dengan sensor gerak. Gerak? Oh, Iya. kalau gerak, apa maksudnya gerakan dari warga gitu atau gimana? Iya, tapi tidak efisien. Iya, kurang efisien. Selain itu? Sebenarnya ada yang lebih efisien untuk mendeteksinya itu malam dan juga Siang. pagi siangnya itu. Kita menggunakan modul jam. Oh, setting jam berarti ya? Iya, Bu. Iya, bisa. Kalau suhu gitu enggak ya? Suhu sebenarnya juga bisa digunakan sebagai sensor, Bu. Tetapi kan kita kan digunakan untuk penerangan jalan. Jadi yang kita ukur itu antara jam dan gelap terangnya hari ini, bukan suhunya, Bu. Iya sih, iya betul-betul. Ini lebih efektif yang jam tadi ya. Jadi biar jelas kalau memang pagi ya, jamnya pagi ya wes mati lampunya. Kalau misalkan malam ya dia nyala gitu ya. Ya wes oke. Kalau untuk efektifnya itu kan tergantung pemakaiannya di mana, Bu. Kalau LDR ini kan di jalan umum, misal dipakai untuk jalan yang belum dialiri listrik PLN gitu misalnya, itu kan rata-rata masih pakai tenaga surya. Jadi menurut saya cukup efektif kalau pakai LDR. Jadi kalau misal pakai jam itu kan, misal mendung itu kan belum tentu, mendung kan bisa diterangi gitu, untuk jalan yang sepi gitu. Tapi kalau misal untuk pemakaian rumah itu memang kurang efektif. Karena apa? Karena misal tetangga menyalakan rumah, menyalakan cahaya gitu, pasti itu juga mati kalau malam misal gitu, gak terlalu terang gitu. Jadi kalau di rumah itu efektifnya emang pakai jam, pakai modul jam. Oh iya, iya sih. Oke, oke. Terus yang lain mungkin teman-teman yang lain? Saya mau bertanya. Oke, Wildan. Ya, ini yang diperuntukannya untuk menerangi jalan atau indoor atau outdoor ini? Untuk simulasi ini. Jalan outdoor, Mas, seperti judulnya. Oke, outdoor ya. Kalau misal di desa gitu kan jarang ada listrik. Biasanya menggunakan apa? Aki gitu. Itu gimana? Kan ini kan lampunya pakai yang 200 volt katanya. Kalau nggak salah. 220 volt. Kalau misal di desa gitu. Ya ini kan desa kan pakai aki ya. Kenapa? Aki kan Putus. itu kan ada seperangkat alat yang bisa mengubah seperangkat alat yang
yang bisa mengubah arus DC menjadi AC, yang namanya inverter. Jadi ditambahin alat bisa menyalakan lampu 150 volt tadi. Begitu, Mas. Halo? Iya, ya, oke. Oke, yang lain? Gak ada ya? Oh, ya sudah. Ya sudah, kalau nggak ada, gitu aja. Mungkin mohon maaf ya, soalnya ini sambil saya anak saya lewat. Ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Iya, Bu. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, sudah gitu aja. Nanti PPT-nya ya dikasihkan ke saya by WA, nggak apa-apa ya. Materi yang tadi itu PPT-nya ya, saya share di Classroom. Untuk absensinya bisa saya lihat dari yang siapa yang ada di sini ya. Oke. Nah, sebenarnya presentasi ini tadi itu saya anggap untuk nilai UAS juga, ya. Jadi nanti kita UAS-nya nggak usah ada UAS lagi, langsung saya ambil dari hasil presentasinya ini sama keaktifan kalian bertanya dan lain-lain, ya. Ya sudah, saya akhiri kalau gitu. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.